Setelah memasuki hutan peri, saya tidak tahu apakah karena kemampuan khusus di sini, kondisi Xiaoling menjadi sedikit buruk. Di bawah gerusan vitalitas yang terus-menerus, energi menakutkan yang ditekan oleh leluhur tua istana vas glasial dengan metode rahasia akhirnya mulai bocor. Berlama-lama, melihat tubuh kecil itu, roh kecil yang secara bertahap mulai membengkak, kulit Qin Yichen sangat berubah. Itu menyatukan energi ras yang telah terkumpul 1 juta tahun. Energi semacam itu bocor sedikit, dan tubuh Xiaolinger pasti tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika itu benar-benar terbuka, hutan roh ras roh akan dihancurkan. Hampir pada saat yang sama, para elf di sini menyadari energi besar yang untuk sementara ditekan oleh Ratu Elf, dan mereka sedikit gemetar, seolah-olah mereka telah diilhami. Pada saat ini, Ratu Elf juga memperhatikan keadaan roh kecil itu. Dia sedikit mengernyit dan menembakkan sinar cahaya lembut dari tongkat kehidupan di tangannya, menutupi roh kecil itu. Dengan baik, di bawah sinar cahaya yang lembut ini, tubuh bengkak Xiaolinger yang semula memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi itu hanya usaha sesaat. Tubuh Xiaolinger terlihat sangat mungil. Apa yang terjadi? Jalur mata memandang ke arah Qin Yichen dan roh kecil di lengannya dengan ketidakpahaman. Energi kehidupan gelisah yang asli kembali tenang dengan pemulihan tubuh Xiaolinger. Ratu yang mulia, apa yang terjadi pada Little Linger? Melihat tubuh Xiaolinger kembali ke keadaan semula, Qin Yichen masih bertanya dengan sedikit gelisah. Ditekan untuk sementara, Ratu Elf sedikit mengernyit, wajahnya sedikit bermartabat. Saat menyelidiki tubuh Xiaoling sebelumnya, dia memperhatikan bahwa yang terakhir tidak memiliki kekuatan hidup yang besar di dalam tubuh. Namun, beberapa saat yang lalu, dia samar-samar menyadari intensitas energi itu. Di luar imajinasinya, bahkan dia tidak tahu persis seberapa kuat yang terakhir di dalam tubuh. Untuk sementara, mendengar ini, wajah Qin Yichen membeku. Jika dia bisa datang lebih awal, aku seharusnya bisa membantunya menekan energi semacam itu. Tapi sebelumnya, harus ada orang yang kuat untuk membantunya menekan energi semacam itu. Ratu Elf menggelengkan kepalanya, dan dia tidak mengerti mengapa dalam tubuh ras manusia ada energi kehidupan yang hanya bisa didapatkan oleh para elf kerajaan. Mendengar ini, kulit Qin Yichen menjadi lebih gelap. Apa yang dikatakan Ratu Elf pasti leluhur istana glasial besar, tetapi yang terakhir juga demi roh kecil. Namun, semua orang tidak berharap. Ini akan menjadi kontraproduktif dan mengandalkan kekuatan eksternal dari berbagai sumber untuk menekannya. Bagaimanapun, ini hanya langkah selanjutnya. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ratu Elf menggelengkan kepala, berkata tanpa daya. Ratu yang mulia, tolong biarkan kekasihmu pergi untuk berlatih kitab kehidupan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan suara itu perlahan diucapkan dengan getaran. Buku kehidupan? Tanda seru. Ini, mendengar kata-kata Qin Yichen, banyak warna spirit race tingkat tinggi telah berubah. The Book of Life adalah teknik kultivasi paling rahasia dari spirit race. Di seluruh spirit race, hanya elf kerajaan yang unik yang dapat memenuhi syarat untuk dipahami. Ini, meskipun Qin Yichen sangat menyukai perlombaan roh, bagaimanapun juga, buku kehidupan adalah harta karun tertinggi perlombaan roh. Bagaimana orang asing bisa dengan mudah mempelajarinya? Setelah mendengar permintaan Qin Yichen, bahkan wajah Ratu Elf tidak bisa tidak berubah. Awalnya, ketika Qin Yichen membantu mengeluarkan racun haus darah, dia juga melihat bahwa yang terakhir hanyalah orang asing. Bahkan jika dia diberi kesempatan, dia tidak bisa mempraktikkan kitab kehidupan. Ketika dia menyadari energi vital Xiaolinger di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba memiliki beberapa kekhawatiran apakah yang terakhir akan benar-benar mempelajari buku kehidupan. Kebaikan Qin Yichen terhadap perlombaan roh terlalu besar. Pertama, dia mengeluarkan racun haus darah, menghindari kesulitan besar untuk spirit-spirit race, dan kemudian menyelesaikan pohon leluhur yang tersisa selama 10.000 tahun. Banyak pertanyaan leluhur tidak selesai. Dengan semua kebaikan ini, permintaan Qin Yichen untuk spirit race tidak dapat ditolak. Hanya saja soal lifebook terlalu besar. Bahkan jika dia adalah Raja Roh, dia tidak berani melewati buku kehidupan. Lagi pula, begitu buku kehidupan telah diteruskan, dan metode untuk menjadi sasaran ras roh elit telah dipelajari, maka ras roh mungkin tidak jauh dari hari kepunahan. Ratu yang mulia, melihat tampilan Ratu Elf, Qin Yichen tampak kedinginan. Dia berjuang untuk 1.000, 10.000, 1, dan mempertaruhkan bahaya mematikan sebelum dia memasuki perlombaan roh. Dan kemudian dia mengonsumsi benda yang tidak dapat dihitung dengan kekayaan ini sebelum dia sampai pada langkah ini. Saat ini, Ratu Elf memiliki rasa penyesalan di saat yang paling kritis. Ini membuatnya tidak marah. Namun, Ratu Elf adalah pembangkit tenaga listrik teratas, dan bahkan jika yang terakhir terlihat jelas, dia tidak dapat melakukan apapun dengan orang lain. Saat ini, Ratu Elf menghela nafas dan terlihat canggung. Jika Qin Yichen mengubah permintaannya,
Bahkan jika dia ingin menjadi penatua ras roh, dia tidak akan ragu dan setuju. Namun, persyaratan yang terakhir adalah hal yang terlalu besar, dan bahkan dia harus berhati-hati. Hal yang paling penting adalah kebaikan Qin Yichen terhadap perlombaan roh yang baik terlalu besar, dan dia telah berjanji, tetapi dia tidak bisa menolak untuk mengatakannya. Selain banyak pemimpin spirit racet tingkat tinggi, saat ini corak setiap orang juga sangat rumit. Tapi saat adegan itu canggung, suara tawa tiba-tiba bergema di atas langit. Haha, teman kecil sangat berterima kasih kepada sukuku. Bagaimana saya bisa menolak masalah sepele seperti itu? Nada nyaris tidak turun. Qin Yichen hanya merasa melihat kilatan. Dua sosok muncul di depannya. Salah satu siluet mungil adalah Avril Lavigne. Pada saat ini, temperamen tubuhnya berubah dari langit dan bumi terbalik. Jenis kehijauan sebelumnya, jika sudah surut, diganti dengan rasa kelembutan dan kelembutan. Di bawah temperamen, secara tidak sadar membuat orang merasa takwa. Rupanya, Avril telah menyelesaikan pembaptisan dewasa para Royal Elf. Pada saat ini, mata Qin Yichen menatap siluet lain dengan cermat. Siluet itu tidak terlihat terlalu kekar, rambut pucat menutupi bahu dengan santai, dan ada nafas yang menyerupai alam itu sendiri, dan perasaan itu seperti binatang buas yang tak tertandingi, surga yang mengguncang, menghancurkan bumi mungkin akan pecah. Kapan saja? Qin Yichen menatap siluet itu, bahkan jika yang terakhir tidak mengungkapkan jejak nafas. Dia mampu mendeteksi keagungan dan penindasan yang berasal dari yang terakhir di dalam tubuh. Dan perasaan itu lebih kuat dari Ratu Elf.